Halo teman-teman, selamat siang. Jadi, akhir-akhir ini gue emang lagi aktif banget cerita di Instagram. Entah kenapa gue juga mulai ada keinginan lagi buat aktif cerita di Instagram. Nah, beberapa ada yang nanya, kok lu di Jepang? Ngapain? Gimana bisa sampai sana? Karena memang kebanyakannya yang tahu itu gue di Jakarta sebelumnya, dan gue itu guru, gue ngajar geografi. Nah, kok tiba-tiba sekarang di Jepang? Gue emang sempat vakum buat bercerita di Instagram, jadi makanya mungkin banyak yang heran. Nah, di kesempatan kali ini gue mau jawab hal itu, mengapa gue pergi ke Jepang dan mengapa gue sekarang di Jepang nih. Nah, sorry tapi gue cerita sambil kipas-kipas, panas banget. Nah, yang utamanya memang dua hal yang udah gue sebutin. Yang pertama, buku ini, Revolusi Sebatang Jerami, karya Masanobu Fukuoka. Ada yang pernah baca? Nah, ini buku yang bikin gue berangkat ke Jepang. Nanti bakal gue lebih bahas lagi, tapi ini cuman bentar doang lah ya. Yang kedua itu video yang gue udah tampilin juga. Video ini, ada yang udah nonton? Halo, saya Denny Kuswanto. Ini Usia video saya 3 tahun lalu, kayaknya Asal saya dari Kabupaten 2021 gitu. Saya Nah, mengenal ini. dunia pertanian sudah lebih dari 20 tahun. Nah, dua hal itu yang bikin gue sekarang ada di Jepang. Kenapa? Karena jadi ceritanya begini, timelinenya ya. Gue kan guru, gue 2019 tuh masih di Jakarta. Terus ngajar jadi guru di salah satu SMA di Jakarta. Gue ngajar geografi sampai COVID 2020 berarti ya, 2020. Nah, 2020 itu gue sempet ngajar juga online, tetap di rumah. Nah, karena COVID itu kan gue gak mungkin ya di Jakarta, jadi gue pulang ke asal gue ke Kuningan. Nah, di Kuningan itu gue ngajar dari rumah. Nah, selama ngajar dari rumah itulah gue mulai interest dan mulai ngelirik ke dunia pertanian, karena kebetulan orang tua gue petani. Terus di rumah gue sambil ngajar, di sela-sela kegiatan ngajar ada kegiatan. Kalau di Jakarta kan gue aktif tuh, bisa aktif di komunitas, bisa motret atau yang lainnya lah, banyak kegiatan, banyak teman-teman. Nah, di rumah gue nggak ada kegiatan, makanya gue waktu itu larinya ke pertanian. Sebenarnya bukan lari juga sih, tapi sebenarnya lebih ke ternyata mungkin ini diri gue tuh, karena orang tua gue petani, terus anaknya nggak bisa gitu bertani. Nah, gue akhirnya cobalah bertani, tapi ternyata susah banget. Gue nanem gagal, nggak tahu, kata orang katanya ada yang tangannya dingin. Jadi gue belajar pertanian tuh dari situ awal mulanya. Gue merasa tertantang, karena pas COVID itu kan teman-teman juga tahu kalau pertanian tuh yang bertahan lah ya, salah satu industri yang bertahan. Jadi walaupun semua harga naik, industri atau bisnis-bisnis yang lain pada anjlok, pertanian enggak. Bahkan kalau misalkan orang yang di rumahnya mungkin punya kebun, punya lahan segala macem, nggak pusing dengan harga yang pada naik karena langka, nggak pusing mikirin makanan karena cukup hasil dari kebunnya. Nah, itulah awal mulanya juga kenapa gue tertarik ke pertanian. Kayaknya menarik ya jadi petani itu. Nah, makanya dari 2020 itu setelah COVID, mungkin sekitar bulan Julian gitu, gue di rumah, kayaknya menarik, gue mau jadi petani. Nah, disitulah gue, karena banyak banget waktu, jadi gue banyak banget waktu buat baca buku. Gue ketemu buku ini, bukunya Masanobu Fukuoka. Dia tuh petani gitu di Jepang. Nah, petani di Jepang yang beda banget dengan petani-petani yang kebanyakan gue temuin, terutama di Indonesia. Di Indonesia kan pertanian kan banyak banget, kayak di tempat gue lah ya, banyak banget pakai pupuk. Itu yang maksudnya pupuknya pupuk kimia, ada segala macamnya, pestisida dan lain-lain. Itu yang kalau misalkan dipakai terus-menerus dan terakumulasi,
itu tanah bisa rusak, ada degradasi lahan dan segala macamnya. Sesuai yang gue pelajarin dulu di geografi, itu gue real lihat langsung di lapangan. Nah, gue menyadari hal itu, menyikapinya gimana? Dalam hati kecil gue berkata, kayaknya gue kalau misalkan jadi petani, gue nggak mau deh jadi petani yang kayak petani yang biasa gitu. Gue kayaknya mau jadi kayak Mas Fukuoka. Nah, makanya setelah gue baca-baca ini, terus gue akhirnya nyari lah referensi di Indonesia ada nggak ya. Terus gue ke Jogja. Nah, di Jogja gue ketemu Pak Is di Bumi Langit, di Imogiri tempatnya. Nah, Pak Is itu mirip-mirip lah nilai yang dia percayai sama Mas Fukuoka ini. Jadi pertaniannya alami, gak ngerusak lingkungan, balance gitu segala macamnya. Dia pakainya permaculture kalau nggak salah. Nah, gue mulai tertarik lagi dan lebih tertarik lagi ke dunia pertanian karena itu. Tapi kenapa gue tetap ke Jepang? Karena bagi gue ini menarik banget. Karena ini kayak first love gitu loh. Gue baca buku terus sosoknya keren, nilai yang dia pegang juga gue bisa yakinin, gue bisa percaya bahwa nilai ini tuh baik kalau diterapin. Makanya gue kejar. Nah, kejarnya gimana? Terus akhirnya setelah berjalannya waktu, gue di rumah baca buku banyak, belajar pertanian susah. Ternyata pertanian tuh bukan cuman butuh ilmu, tapi juga butuh duit, butuh modal. Karena gue anak muda yang notabene kemarin gurunya juga honorer. Duit dari mana buat mulai bertani? Mikir lah. Terus akhirnya awal 2021 ada program yang tadi bikin video, program petani milenial itu dari Jawa Barat yang bikin Ridwan Kamil. Nah, itu ngasih kesempatan buat anak muda yang tertarik ke dunia pertanian dan mau bertani tapi nggak punya akses, mungkin modal, mungkin lahan juga segala macamnya, itu difasilitasin. Gua akhirnya daftar 2021 daftar, ternyata banyak banget jalannya lika-liku sampai akhirnya 2022 gua baru mulai program itu. Gua milih budidaya tanaman hias di Jatinangor. Mungkin beberapa temen di sini juga ada yang pernah lihat dan juga berteman dengan gue juga, berpartner juga bahkan di Jatinangor. Kami harusnya 2 tahun kontrak buat bisnis dalam tanda kutip dan belajar budidaya tanaman hias itu. Belajar jadi petani lah intinya. Nah, cuman ternyata 2 tahun itu bukan 2 tahun akhirnya. Cuman setahun. Ya udah. Akhirnya kami di situ nggak balik modal lah ya. Ada itu ceritanya lebih panjang, mungkin nanti bisa diceritain lagi. Nah, akhirnya singkat cerita di situ gue berhenti budidaya tanaman hias sama teman-teman karena ya nggak possible lah buat dilanjut. Nah, terus ketemulah kesempatan buat magang ke Jepang, ditawarin sama pejabat juga sebenarnya. Lu mau nggak kalau misalkan belajar pertaniannya ke Jepang gitu? Kan dia kan negara maju. Nah, kata gue ini kayak botol ketemu tutup gitu nggak sih? Jadi kayak wah, kesempatan banget nih, karena kemarin gue pengen banget ke Jepang kan, gue pengen banget ketemu Mas Fukuoka ini, gue pengen banget belajar ke tempatnya beliau. Akhirnya setelah datang kesempatan itu ya udah, gue gas deh, gue ikut seleksinya. Akhirnya dari se-Jawa Barat dipilih ada 40 orang, berarti 40 orang itu se-Jawa Barat anak muda yang dikirim ke Jepang buat program magang ini, termasuk gue salah satunya, untuk belajar pertanian. Utamanya sih itu ngasih pengalaman dan lain-lain. Cuman pengembangannya tergantung individu masing-masing sebenarnya. Nah, karena tiap individu masing-masing juga punya motif kan, kayak gue punya motifnya ke sini sebenarnya. Cuman walaupun sekarang di Jepang gue pertaniannya beda, gue pertaniannya paprika sekarang. Cuman gak apa-apa, yang penting sekarang gue di Jepang, dan jadi gue sekarang udah selangkah lebih dekat ke Mas Fukuoka. Gue berharap banget bisa ke tempatnya beliau, belajar langsung. Nah, itulah sebenarnya kenapa gue sekarang ada di Jepang. Terus apa yang kelewat tadi berarti ya? Gak ada.
Ada yang kelewat gak sih? Udah, berarti gue awalnya jadi guru 2019, ngajar sampai covid 2020 sampai bulan Juni, berarti gue mulai resign tuh karena gue udah mulai ngajar di rumah. Terus dari situ gue baca buku, ketemu bukunya Mas Nobu Fukuoka. Gue ke Jogja, ketemu Pak Is di Bumi Langit. Terus 2021 gue ikut Petmil, tapi ternyata baru mulai 2022 sampai 2023. Di jeda setahun 2021 ke 2022 itu di rumah ya gue bertani seadanya, belajar pertanian dari keluarga gue sendiri. Orang tua gue petani padi, paman gue petani kopi, ya gue belajar semuanya lah. Cuman ya itu tadi, buat mulai pertanian sebagai anak muda yang gak punya apa-apa tuh susah banget. Apalagi dengan mungkin sistem kebijakan dan segala macamnya ruwetnya di negeri Konoha ini, buat jadi petani tuh susah. Nah, akhirnya udah itu 2022 ke 2023 gue di Jatinangor, gue budidaya tanaman hias, ketemu program ini yang disupport pemerintah Jabar, gue berangkat ke Jepang. Nah, November 2022 berarti gue mulai belajar bahasa Jepang itu di BLK PMI, itu bawahannya dari Disnaker Trans Jabar. Nah, itu yang memfasilitasi gue buat belajar bahasa Jepang. Nah, dari situ berarti prosesnya November 2022 sampai akhirnya gue ke Jepang tuh November 2023. Berarti prosesnya gue setahun tuh belajar bahasa Jepang. November gue belajar di BLK, belajar di BLK mungkin berapa bulan ya, ada 2 batch, itu totalnya mungkin 70 hari, berarti 2 bulan setengahan lebih gitu ya. Nah, terus akhirnya gue sama Pemprov Jabar nyari job, dapatlah jobnya paprika di sini di Kamisushi, gue di Ibaraki, Jepang. Itu waktu itu jobnya adanya lewat LPK di Malang. Nah, akhirnya gue terbang ke Malang, gue pemantapan bahasa Jepang 2 bulan di sana sebelum akhirnya gue berangkat ke Jepang bulan November kayak gitu. Nah, jadi memang beberapa tahun ini tuh random banget sih, dan kayak apa ya, mungkin juga, tapi akhirnya gue bahagia sih karena akhirnya gue bisa menjawab mengapa gue ada di dunia ini. Kan gue punya background pendidikan geografi, gue pengajar, gue guru, tapi ternyata itu nggak cukup. Makanya gue resign. Itu mungkin alasan resign bisa gue share kapan-kapan. Yang pasti sekolah-sekolah yang ada kebanyakan itu nilai yang dia pegang tuh gak sesuai dengan di nurani gue. Makanya gue pergi dulu lah, keluar dulu waktu itu. Sempat rehat gara-gara itu sebenarnya. Oh, satu yang kelewat, gue ke Jogja tuh gak cuman ketemu Pak Is di Bumi Langit, tapi di Jogja itu gue ketemu Pak Toto Raharjo. Dia yang punya Salam, Sanggar Anak Alam. Nah, itu yang bikin gue juga tetap punya api membara di dunia pendidikan. Karena sekolahnya di Salam itu tuh, di tempatnya Pak Toto, itu sekolah yang gue ini nilainya sama nih, beliefnya sama yang gue belief juga gitu. Karena sekolahnya nggak ada pagar, sekolahnya nggak ada seragam, sekolahnya ya, kalau pernah ada yang baca bukunya Toto-chan, nah sekolahnya mirip-mirip kayak gitulah. Intinya beda dari sekolah kebanyakan yang di Indonesia. Nah, entah kenapa juga gue tuh lebih seret ke yang kayak gitu tuh, yang punya nilai-nilai kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah, dari situ gue pulang dari Jogja ke rumah lagi kan tuh, terus ikut ya udah bertani. Nah, makanya sekarang gue bisa ngejawab alasan mengapa sih gue diturunin ke bumi. Bahkan ya udah, gue kayaknya mau fokus di 2 dunia itu. Gue punya bekal di pendidikan, gue juga ternyata petani ya, karena orang tua gue petani. Gue sekarang mau ngawinin 2 dunia ini, pertanian dan pendidikan. Ini gimana caranya dikawinin
agar bisa lebih punya dampak, punya manfaat. Nah sekarang tapi waktunya gue belajar nimba ilmu sebanyak-banyaknya sampai gue doain bisa ke tempatnya beliau, bisa belajar langsung, sehingga nanti gue bakal praktekin dan bagiin semua ilmu yang gue punya ke generasi berikutnya di Indonesia. Tentunya gue bakal pulang, doain. Oke, itu doang kali, semoga menjawab. Terima kasih.